Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa hari ini? Nadine. Nadine, silahkan mungkin temannya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin ke depan? Putri. Oh, ya udah, ayo Putri memimpin temannya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, untuk bentar dulu, berdiri dulu. Nah, supaya kita tambah semangat, marilah kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Bisa semua ya? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Iya. Ada. Nadine, Ada. Arya, ada. Lulu, hadir. Putri, Ada. Septi, ada. Hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Apakah kalian pernah mengamati usaha-usaha di sekitar kalian? Iya. Nah, usaha apa saja di sekitar kalian yang kalian amati? Ayo, udah dimulai dari Septi. Konter pulsa. Konter pulsa, Nadine. Air minum, isi ulang air minum. Ya, isi orang minum. Septi. Jus. Runjun dulu. Baru. Nah, menurut kalian, manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari usaha-usaha tersebut? Coba, Septi. Untuk membeli pulsa dan paketan. Ya, untuk membeli pulsa ya. Nadine. Untuk membeli air minum. Ya, langsung siap pakai kan? Kalau untuk membeli jus buah. Ya, secara langsung ya tanpa mengolah. Untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Ya, Bisa makan sekali. ya Pak Mertek ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 2, pelajaran 1.
yaitu mengenai usaha di sekitarku. Sekarang coba buka buku kalian. Sudah ya? Sudah buka? Ya. Nah, tahapan kegiatan pada hari ini yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan mengasosiasi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan usaha-usaha, 3 jenis usaha yang ada di buku kalian. Nah, itu usaha apa saja di situ? Yang pertama, Fotokopi. ya, usaha fotokopi ya. Terus yang kedua, Pangkas rambut. ya, potong rambut ya. Rambut. Terus yang terakhir itu gambar apa? Bengkel. Usaha bengkel berarti. Nah, sekarang kalian coba amati ketiga jenis usaha yang ada di gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati, kalian buat pertanyaan dan tulis di buku kalian apa yang mau kalian ketahui tentang ketiga jenis usaha tersebut. Sekarang coba tulis pertanyaan yang kalian ketahui tentang ketiga jenis usaha tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menulis pertanyaannya. Ayo kerjakan, jangan ngomong. Kerjakan sendiri-sendiri dulu. Sudah selesai ya membuat pertanyaannya? Sudah. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok berhitung 1 sampai 2, dimulai dari Alia. 1, Ya, 1. 2, 1. Yang mendapatkan angka 1 siapa aja? Sebelah kanannya Ibu di sini, gabung. Yang dapat angka 2? Sini, ya, di sini, gabung sama kelompoknya. Nah, dari pertanyaan yang kalian buat tadi, kalian diskusikan bersama dengan teman kalian ya, untuk menjawab pertanyaan yang kalian buat. Ayo, diskusikan. Kalau sudah selesai bilang ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok Nadine dulu. Nanti kelompoknya Alia ya. Yuk, Nadine. Jawab di depan, Nadine. Ayo dulu. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang saya pikir, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Yang kedua pertanyaannya apa? Berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Yang kalian jawab apa? Setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Ya, benar. Jadi ketiga usaha di sini memiliki hambatan dan penghasilan yang berbeda-beda.
Contohnya yang pertama itu kan ada mesin fotokopi. Ya. Nah, mesin fotokopi itu kalau beli satunya itu bisa 20 juta. Jadi kan harus mengeluarkan uang banyak ya kan? Dan letaknya harus berada di sekitar sekolah atau kampus-kampus terdekat. Sedangkan usaha rambut ini, potong rambut harus mempunyai keterampilan. Sedangkan yang ini juga harus mempunyai keterampilan yang berbeda, yang bengkel. Nah, jadi ketiga usaha tersebut memiliki hambatan yang berbeda. Penghasilannya juga berbeda nantinya. Bisa mengerti? Bisa mengerti semuanya? Bisa. Silakan duduk, tepuk tangan buat Nadine sama dulu. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 65. Ya, ini. Di situ sudah ada 3 pertanyaan ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaannya. Sudah selesai menjawabnya? Sudah. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya dulu, saya. Nah, kelompok 1 dulu yang tadi. Oke, Pak. Itu kan ada 3 gambar ya. Kalian jawab yang sendiri-sendiri. Satu gambar 1 orang. Usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber dayanya yaitu manusia karena yang menjadi operator atau yang menjalankan mesin fotokopi. Ya, sumber daya manusia. Benar. Dua, usaha potong rambut. Mesin cukur dan gunting sebagai alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk ketika dicukur. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Ya. 3. Bengkel. Perkakas sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang alat yang ada di sepeda motor. Ya, benar ya jawabannya ya. Benar. Silakan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2 atau 3? Kalian. Oh iya, kelompok ini ya. Kalian pertanyaan jawabannya dikit. Saya akan jawab nomor 2. Yang lain perhatikan ya, jangan main sendiri. Ya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Benar. Yang nomor 3 sekalian ya dulu ya. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Ya benar. Jadi itu yang menciptakan pertama mesin fotokopi, perkakas. Ya kan itu berasal dari luar negeri. Contohnya salah satunya yaitu mesin fotokopi. Itu ditemukan oleh orang Amerika, bukan dari orang Indonesia. Jadi usaha tersebut peralatannya didatangkan dari luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Silakan duduk. Tepuk tangan dong untuk dulu sama. Sekarang kalian buka halaman 66. Di situ ada teks, kalian baca ya. Ya. Saya sendiri-sendiri. negara ASEAN.
Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha usaha pangkas rambut. Usaha tersebut sumber daya yang digunakan bisa berasal dari adalah dalam berbagai misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun ada juga sumber daya yang salah dari pada penjelasan atas menggunakan kendaraan untuk pengukuran dan usaha. Ya, sudah selesai bacanya? Sudah. Nah, Ibu mau tanya, di sini itu gambarnya apa ya? Bendera. Bendera ASEAN. Ya, bendera ASEAN. Nah, kegiatan perlu kalian ketahui, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang itu disebut mengimpor, sedangkan kegiatan mengirimkan barang dagangan atau komoditas itu disebut mengekspor. Ya. Nah, sekarang kalian baca contohnya ada di halaman berikutnya. Kalian baca halaman 67 sama 68 itu. Ekspor. Kalian baca senyap ya, dalam hati, jangan selagi kalian baca, kalian garis informasi yang penting menurut kalian ya. Ya. Nah. Sudah selesai membacanya? Sudah. Siapa yang mau menyimpulkan dari teks yang pertama? Saya, Bu. Putri dulu ya tadi. Yuk. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa dan Australia. Ya, benar. Yang kedua, teks yang kedua siapa? Ya dulu. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Ya, benar. Jadi, kedua teks tersebut menceritakan tentang barang dagangan atau komoditas yang berasal dari Indonesia yang Indonesia ekspor ke luar negeri, yang Indonesia kirim ke luar negeri ya. Nah, apakah kalian mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Tembakau. Ya, tembakau. Apakah kalian tahu komoditas lain yang diimpor dari berbagai negara ke Indonesia? Seperti dulu. Mesin fotokopi. Ya, kalian kan tadi sudah tahu. Nah, sekarang Ibu akan ngasih kalian tugas untuk mencari berbagai komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN dan komoditas yang diimpor negara ASEAN ke Indonesia. Nah, nanti kalian buat laporan secara tertulis ya di rumah kalian, dan kalian akan presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Mengerti? Mengerti. Ya. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar di halaman 69. Ya, kalian amati di situ. Ya. Di situ ada gambar apa saja? Pensil, peniti, jarum, setip, Pensil, jarum, pemadam, paku, rato, ini peniti ya, ini peniti, setip, penghapus, paku, rato, penghapus, paku, ratora, sisir, paku terus apa? ratora, Jepit kertas, jepit kertas, sisir, kertas, sisir,
Sisir, terus Habis deh. di halaman selanjutnya ada tuh. Coba buka. Benang. Batu. Penggaris. Daun. Gelang. Bukan penggaris kayu ini. Coklat warnanya. Kayu. Daun. Gelang. Gelang karet. Lingkaran. Kaca. Kaca itu. Nah, kalian amati gambar di situ ya, halaman 68 dan 69. Kalian amati dan coba kalian prediksikan jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet, apa yang akan terjadi dari ke-12 benda ini. Kalian tulis di bukunya sini. Bendanya kan itu, tulis apa aja. Kalau didekatkan ke magnet, apakah bisa ditarik atau tidak ditarik? Kalian prediksikan ya, Mbak. Buat. Ayo kalian diskusikan sama kelompok kalian. Sudah? Nah, sekarang coba kalau pensil ini bisa ditarik gak kalau didekatkan sama magnet? Bisa. Bisa, punyanya Sekti bisa. Berarti ada yang jawab bisa sama tidak bisa. Kalau peniti? Bisa. Penghapus? Tidak bisa. Ada yang jawab bisa. Paku? Bisa. Tidak bisa. Yaudah, sekarang setelah kalian prediksikan, kalian akan melakukan percobaan secara langsung untuk membuktikan apakah benda tersebut bisa ditarik atau tidak jika didekatkan ke magnet. Ayo perwakilan kelompok, silakan ambil. Bapak langsung ambil satu. Silakan. Ini sama kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Nah, ntar dulu sebelum kalian melakukan percobaan, kalian coba baca dan amati langkah-langkah halaman 71. Di situ kan ada tabel langkah-langkahnya. Ya. Tabel membuat laporannya. Di situ ada kan sampai halaman 72. Kalian baca dan amati. Pahami. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke ibu. Sudah membacanya? Sudah. Paham? Sudah. Nah, sekarang coba kalian ambil magnet di sini. Ayo coba cari magnetnya yang mana? Ini. Nanti kalian ini gunting kalau didekatkan ke magnet apa? Bisa ditarik apa tidak? Bisa. Kalian catat di bukunya. Bisa. Ini tadi kan kalian sudah menyaratnya di sini. Ini di sini nanti diubah ya. Dari pensil coba mana pensil? Pensil. Pensil. Tidak ditulis. Berarti salah tadi ya. Ya. Habis pensil apa? Masuk. Peniti. Mana peniti dari? Peniti saya. Saja saya langsung cekak aja. Langsung. Bisa peniti. Iya kan bisa. Peniti bisa. Sesuaikan ya sama tabelnya. Ada penghapus.
Tak bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ya, sambil lihat ya yang kalian prediksi apa benar atau tidak. Aku tak bisa. Anu ya, Bang? Ya Allah, Sorry. tak bisa. Aku tak bisa. Paku. Daun. Bisa apa enggak? Enggak. Tulis. Benar apa enggak itu? Benar. Ayo. Kau bisa ya? Bisa. Ya. Nolok kaki. Belum kapu. Iya ya. Aku cek dia Mas baca ya. Hati. Sudah selesai logo percobanya? Sudah. Sekarang kalian kerjakan laporannya yang ada di tabel buku itu. Halaman 71. Halaman 71 sampai 72. Di situ kalian tulis buat laporan, tujuan percobanya apa, alat dan bahannya, langkah-langkahnya yang kalian lakukan seperti apa, hasil percobanya, dan kesimpulan. Kalian tulis di situ. Ada yang tidak mengerti? Ada. Mana ayo? Coba. Ini kan benda sama alat-alatnya ditulis. Kan bendanya magnet. Tadi itu sudah, itu alat-alatnya sudah. Kalian tulis halaman 71. Halaman 71. Nah, ini kayak gini. Kalian tulis. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Langkah-langkahnya ini. Tahu langkah-langkahnya, hasil percobaannya, contoh tabelnya di halaman 70 tadi yang kalian kerjakan diprediksi sudah kalian bisa. Sudah benar ini kan? Nah, dengan percobaan terus kalian berkesimpulan. Terus dari semua percobaan apa yang dapat disimpulkan? Hah? Coba kamu udah belum? Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Ya. Nah, aku kenal dulu ya. Bagikan dulu. Sudah selesai membuat laporannya? Sudah. Sudah dari kelompok 1 ya, presentasikan hasil kalian. Ayo maju ke depan. Silakan. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang tergolong magnetis dan luminis. Ya. Terus selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Langkah-langkah percobaan. Ambil magnet, dekatkan magnet ke benda-benda tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan pada tabel. Selanjutnya hasil percobaan. Tadi hasilnya yang mana? Hasil percobaan: benda, pensil tidak ditarik, peniti ditarik, Yang lain dengerin ya. hapus Ya. tidak ditarik, paku ditarik, penjepit kertas ditarik, sisir tidak ditarik, gunting ditarik, batu tidak ditarik, kayu tidak dapat ditarik, daun tidak dapat ditarik, gelang karet tidak dapat ditarik, kaca tidak dapat ditarik. Berarti yang dapat ditarik magnet itu berapa bendanya? Berapa benda? 4 benda. 4. Sekarang kesimpulannya apa? Ya,
Kesimpulan, benda non-logam tak dapat menempelkan dengan magnet. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Nah, udah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Presentasikan hasil percobaan kalian. Tujuan percobaan untuk mengetahui Yang lain diam. Bentar dulu. Diam, jangan berisik. Yuk. Dengerin. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Nah. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Nadim. alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan. Ambil magnet. Dekatkan magnet ke Bentar benda. dulu. Yang lain jangan berisik. Dengerin temennya. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Ya, selanjutnya apa? Hasil percobaan. Yang tadi itu hasil percobaanmu. Ya. Hasil percobaan, pensil tidak dapat ditarik, peniti dapat ditarik, penghapus tidak dapat ditarik, paku dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik, sisir tidak dapat ditarik, gunting dapat ditarik, batu tidak dapat ditarik, kayu tidak dapat ditarik, daun tidak dapat ditarik, gelang karet tidak terdapat tertarik, kaca tidak terdapat tertarik. Ya. Kesimpulannya gimana? Tadi ya semuanya. Kesimpulan, benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. 2. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Ya, berat. Tadi itu berapa hasil percobaannya? Yang dapat ditarik oleh magnet berapa? Berapa benda? 4. Ya, sama ya tadi ya. Tepuk tangan dong ke kelompok 1. Kelompok 2. Anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan ya mengenai benda mana yang tergolong magnetis dan non-magnetis. Nah, nanti kalian di rumahnya cari benda dan kemudian kalian dekatkan ke magnet, apakah bisa ditarik atau tidak? Ya? Dan nanti kalian buat dalam bentuk laporan seperti tadi. Kemudian minggu depan kalian akan mempresentasikannya. Mengerti? Mengerti. Ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau wirausaha yang berkembang pesat itu biasanya akan membutuhkan karyawan yang sangat banyak. Nah, wirausaha itu akan menulis iklan atau selembaran yang berisi tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan ketentuannya. Nah, sekarang kalian coba buka buku halaman 74. Kalian baca kalimat pengantar di halaman 74. Nah. Sudah membacanya? Sudah. Nah, sekarang kalian
menulis sebanyak-banyaknya cara membuat daftar riwayat hidup. Apa aja isinya? Sudah menulisnya? Sudah. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kemudian kalian meminta temannya untuk menjawab pertanyaan yang kalian buat. Ayo, coba diskusikan. Siapa nama lengkapmu? Septiana Ramadhani. Ramadhani. Tempat tanggal lahir, Bekasi. jenis kelamin, Perempuan. agama, alamat, Tim. tinggi badan, berat badan, Sudah selesai? Sudah. Nah, daftar diri perlu kalian ketahui, daftar riwayat hidup adalah yang berisi informasi tentang diri seseorang. Biasanya seseorang itu akan membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data dirinya kepada orang lain. Nah, coba sekarang ibu tanya, siapa yang tahu tujuan membuat daftar riwayat hidup? Nadine? untuk memberitahu data diri kepada orang lain. Ya. Seperti Dari mendaftarkan diri. ya. Jadi tujuan membuat daftar riwayat hidup itu untuk mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri mengikuti lomba, melamar pekerjaan, menjadi anggota di tim tertentu. Itu ya. Selanjutnya ibu ingin bertanya, untuk membuat teks daftar riwayat hidup apa saja yang diperlukan? Data diri. Ya, hal yang diperlukan itu data diri, pengalaman, prestasi yang pernah diraih, dan info penting lainnya. Nah, sekarang kalian menuliskan informasi sebanyak mungkin tentang diri kalian sebagai bahan untuk membuat teks daftar riwayat hidup. Ya. Nah, yuk. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Sekarang ibu minta bukunya ditutup semua. Mari kita mengingat kembali. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Jenis usaha. Jenis usaha. Ya, coba dari Septi. Jenis usaha. Usaha, terus Komunitas ekspor impor. komoditas ekspor impor. Benda yang tergolong magnetis Ya. dan magnetis. Ya, Benda yang dapat ditarik dan tidak dapat Ya. ditarik. Daftar riwayat hidup. ya benar. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai ekspor impor kan? Ya. Ada yang tahu impor itu apa? Mendatangkan barang dagangan. Barang. Kalau ekspor? Mengirim barang dagangan. Ya, atau komoditas ya. Tadi kan kalian sudah melakukan percobaan. Nah, sisir itu tergolong benda magnetis atau non magnetis? Non-magnetis. Kenapa? Karena tidak dapat ditarik. Ya. Kalau itu apa? Daftar riwayat hidup itu berisi tentang apa? Nama lengkap. Tempat lahir. Jenis kelamin. Agama. Ya. Alamat. Berat badan. Ya, berarti tentang data diri seseorang kan? Ya. Nah, jangan lupa tugasnya ya untuk mencari komoditas yang ada di Indonesia yang diekspor ke luar negeri, yang diekspor ke luar negeri, dan komoditas lain negara lain yang diimpor ke Indonesia. Dan juga tugas yang kalian buat yaitu melakukan percobaan lagi di rumah mengenai benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet dalam bentuk laporan ya. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pelajaran 2, yaitu mengenai poster atau reklame, prisma segitiga.
dan keberagaman ekonomi dan DIPKA dalam DIPKA NKRI di halaman 77. Kalian pelajari di rumahnya ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu melakukan kesalahan, Ibu minta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, sekarang siapa yang memimpin berdoa untuk pulang? Sebelum pulang? Nadine lagi. Silakan memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca, Nah, mulai. mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.